Tuntas sudah pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Beragam pencapaian juga telah dijabarkan. Namun, di balik riuh apresiasi atas laporan nota keuangan dan klaim perbaikan indikator makro, sebuah peringatan politik terlontar dari sebuah siniar saluran Sinkos Indonesia. Dalam diskusi yang diisi sejumlah tokoh dan pengamat itu, pemerintahan dinilai sedang berada dalam bayang-bayang ancaman tak kasat mata yang disebut sebagai sabotase struktural. Analisisnya menarik, sumber bahaya datang dari internal kekuasaan itu sendiri. Disebutkan, perlawanan terberat agenda keberpihakan ekonomi Prabowo ditenggarai bukan dari gelombang oposisi luar, tapi dari para penumpang di geladak pemerintahan. Ketidaksejajaran ideologis di dalam kabinet menjadi sorotan tajam, lantaran sejumlah menteri dan pejabat tinggi dipandang tak sepadan dengan visi politik presiden. Indikasinya mudah dibaca. Jajaran di kabinet tak sekedar lambat berakselerasi, tapi sibuk mengamankan agenda kelompoknya. Maka pakar hukum tata negara Profesor Ahmad Yani pun membunyikan alarm waspada. Saya kira bukan lambat, jangan-jangan memang sengaja mereka melakukan sabotase terhadap program-program besarnya Pak Prabowo. Ya. Kalau menggunakan terminologinya Pak Gatot adalah sabotase struktural. Saya mengendus itu problemnya. Itu kecemasan saya. Program besar yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo dalam berbagai macam pidato ini ada orang ingin membajak di tengah jalan gitu loh. Agar program ini, siapa yang membajak? Satu, para oligarki yang selama ini menikmati pasti terpotong dong. Terus kedua, negara lain yang selama ini menikmati fasilitas kita juga tidak akan mendapat manfaat. Terus yang ketiga, londo ireng kalau menggunakan bahasa itu juga akan terpotong. Pasti yang namanya program yang sebaik ini pasti dari sejak dulu itu sunatullah. Nah oleh karena itu sebelum kita memotret yang lebih jauh, baca potret siapa penumpang dalam kapal itu. Menurut saya perlu yang revolusioner, membuang orang itu ke dalam lautan, ya kan? Mungkin hanya tersisa 10%. Ahmad Yani tak berlebihan. Ancaman sabotase itu memang bisa ditelaah lebih dalam, dan cara kerjanya melewati 3 modus utama. Pertama, sabotase regulasi dan birokrasi, di mana aturan turunan seperti peraturan menteri sengaja diperlambat atau dibuat berbelit-belit. Kebijakan strategis akhirnya mandek di tingkat teknis, meskipun instruksi presiden sudah bergema lantang dari berbagai podium. Kedua, terjadi pembelokan anggaran dan skema logistik. Alokasi dana yang seharusnya dipakai untuk intervensi pasar justru digeser secara tersembunyi untuk memfasilitasi kepentingan kelompok tertentu. Akibatnya, alur distribusi logistik tetap mengalir ke jaringan mitra lama yang berafiliasi kuat dengan lingkaran oligarki. Ketiga, muncul pemintalan opini dan perang narasi media. Ada kampanye sistematis yang menggambarkan bahwa eksekusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan ekonomi koperasi adalah langkah mundur yang merusak iklim investasi. Situasi ganjil itu memicu kekhawatiran besar akan adanya skenario pembajakan program di tengah jalan, khususnya pada program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Anggota DPD Tamsil Lindrung melihat pentingnya pengawasan ketat dari daerah agar agenda besar presiden tidak dibajak begitu saja oleh kepentingan lingkaran dalam sebelum sampai ke masyarakat bawah. Dan karena itu, dalam kesempatan ini, saya ajak Pak Yani dan teman-teman semua, jangan membiarkan mereka yang punya agenda untuk mensabotase program-program presiden ini untuk dia tenang untuk menjalankan perencanaannya itu. Karena itu mari segera kita bersama-sama dukung apa yang dilakukan oleh apa yang disampaikan oleh presiden ini supaya itu tidak terjadi. Karena kalau kita telat, bisa jadi apa yang menjadi dugaan Anda itu bisa benar-benar menjadi kenyataan. Padahal penguatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan instrumen konkret untuk memutus rantai tengkulak logistik dan merupakan amanat murni pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Langkah berani negara itu secara langsung telah mengusik zona nyaman pemain lama yang selama ini bercokol di sektor hulu hingga hilir. Apa yang tadi disampaikan sama Prof. Ahmad Yani, bahwa ada
dan kelihatan bahwa ada upaya-upaya tertentu untuk mensabotase program besar Pak Presiden, dan itulah fungsinya dan gunanya mungkin kita diskusi hari ini, bahwa bagaimana kita bisa bersama-sama bergandeng tangan dalam perbedaan, tapi kita punya satu tujuan, yaitu membangun keadilan bagi masyarakat di desa dan kita wujudkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan negara. Dan itu saya yakin bahwa di situ kita tidak ada perbedaan. Jadi siapapun harus bersatu dengan kebinekaan, kita wujudkan Indonesia sejahtera. Upaya memutus rantai perantara ekonomi dan menjaga kedaulatan murni tentu saja memerlukan konsolidasi serta pengawasan tanpa kompromi. Mengharapkan program kerakyatan berjalan mulus hanya lewat retorika pidato tanpa disertai pembersihan internal hanya akan memberikan ruang bagi para penentang untuk terus bermanuver dan menggerogoti pemerintahan dari dalam. Analisis mendalam para tokoh ini bermuara pada satu kesimpulan: kebijakan pro rakyat mustahil terrealisasi jika mesin eksekutor di tingkat menteri diisi pihak yang diam-diam menyimpan kepentingan. Sebelum kemudi benar-benar diambil alih, boleh jadi perombakan kabinet secara radikal menjadi penting agar gagasan besar Presiden tak terusik atau lambat berjalan. Men of our time.